Selamat datang di channel Chip Welong. Di video kali ini, kita akan membahas salah satu kelompok paling ikonik dalam sejarah dunia kriminal jalanan, Crips. Berawal dari Los Angeles pada akhir 1960-an, Crips berkembang menjadi salah satu geng jalanan terbesar dan paling berpengaruh di Amerika Serikat. Tapi bagaimana semua ini dimulai? Apa yang membuat mereka begitu terkenal? Dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat hingga saat ini? Mari kita selami kisah di balik naik turunnya Crips dan pengaruh mereka yang mendunia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. (1969 sampai 1971) Crips adalah salah satu geng jalanan paling terkenal di Amerika Serikat, khususnya di Los Angeles, California. Geng ini pertama kali didirikan pada tahun 1969 oleh Raymond Washington, seorang remaja yang saat itu baru berusia 15 tahun. Bersama dengan Stanley "Toki" Williams, Raymond membentuk sebuah kelompok dengan tujuan awal untuk melindungi komunitas mereka dari kekerasan yang melanda lingkungan tersebut, khususnya serangan dari geng-geng etnis lainnya yang mendominasi wilayah Los Angeles saat itu. Pada awalnya, kelompok ini tidak dikenal sebagai Crips, melainkan disebut Baby Avenues, karena para anggota awalnya berasal dari wilayah Avenue di South Central Los Angeles. Raymond Washington terinspirasi oleh gerakan perlawanan radikal seperti Black Panther Party yang berjuang melawan penindasan polisi dan ketidakadilan sosial terhadap komunitas kulit hitam. Namun, seiring waktu, kelompok ini mulai berkembang dari sekadar kelompok pelindung komunitas menjadi organisasi kriminal yang agresif, yang mulai melakukan kegiatan ilegal seperti perampokan dan kekerasan. Pada tahun 1971, mereka mulai menggunakan nama Crips, yang diambil dari singkatan Community Resources for Independent People, meskipun asal mula nama ini masih diperdebatkan. 1972 sampai 1980. Pada awal 1970-an, Crips mulai menyebar ke berbagai wilayah Los Angeles. Mereka memperluas pengaruhnya dengan merekrut anggota baru dan mengambil alih wilayah-wilayah yang strategis. Banyak anak muda di lingkungan yang terpinggirkan bergabung dengan Crips, bukan hanya karena geng ini menawarkan perlindungan, tetapi juga memberikan rasa kekuatan dan kebanggaan di tengah kemiskinan dan keterbatasan ekonomi. Kain biru mulai menjadi simbol utama Crips. Para anggota mengenakan pakaian atau aksesoris berwarna biru sebagai tanda identitas. Seiring berkembangnya Crips, banyak kelompok kecil mulai terbentuk di bawah naungan Crips, yang dikenal sebagai set atau cabang lokal. Setiap set Crips seringkali memiliki struktur sendiri, dan terkadang mereka beroperasi secara independen satu sama lain. Namun, dengan berkembangnya kekuatan Crips, geng ini juga menjadi semakin terlibat dalam kegiatan ilegal, terutama narkoba. Pada akhir 1970-an dan awal 1980-an, Crips mulai terlibat dalam perdagangan narkotika, terutama kokain dan crack, yang menyebar luas di lingkungan miskin Los Angeles. Keterlibatan dalam perdagangan narkoba memberikan Crips sumber pendapatan yang besar, tetapi juga memperluas lingkaran kekerasan antar geng. Konflik dengan Bloods dan kekerasan yang meningkat 1980-an. Pada akhir 1970-an, dominasi Crips mulai memicu perlawanan dari geng-geng kecil lainnya. Untuk melindungi diri dari kekerasan Crips, berbagai geng kecil bergabung dan membentuk Bloods pada tahun 1972. Geng ini segera menjadi musuh utama Crips, dan pertempuran antar kedua geng menjadi semakin brutal. Konflik ini, yang sebagian besar dimotivasi oleh perebutan wilayah dan perdagangan narkoba,
berlangsung selama beberapa dekade dan menimbulkan ribuan korban jiwa. Pada 1980-an, kekerasan antara Crips dan Bloods mencapai puncaknya, seiring dengan munculnya epidemik crack di Amerika Serikat. Banyak wilayah Los Angeles menjadi medan pertempuran antara Crips dan Bloods, dan penegak hukum mengalami kesulitan untuk menahan laju kekerasan tersebut. Kain biru yang dikenakan oleh anggota Crips menjadi simbol ketakutan di jalanan Los Angeles, dan media serta masyarakat umum mulai memperhatikan kekerasan geng ini dengan lebih serius. Upaya perdamaian dan warisan 1990-an hingga sekarang. Pada awal 1990-an, beberapa pemimpin geng, termasuk Stanley "Toki" Williams, mulai menyadari dampak destruktif dari perang geng yang tak berujung. Williams, yang dijatuhi hukuman mati atas pembunuhan yang terkait dengan aktivitas geng, mulai berkampanye dari dalam penjara untuk menghentikan kekerasan geng. Ia bahkan menulis serangkaian buku anak-anak yang mendorong generasi muda untuk menjauhi kehidupan geng. Pada tahun 1992, setelah kerusuhan Los Angeles yang dipicu oleh pemukulan Rodney King, beberapa set Crips dan Bloods mencoba menegosiasikan gencatan senjata dan mengakhiri kekerasan di jalanan. Namun, upaya perdamaian ini tidak berlangsung lama. Dan meskipun ada usaha rehabilitasi dan program sosial, Crips masih tetap eksis sebagai geng jalanan yang kuat hingga hari ini. Meskipun Crips telah menyebar ke berbagai kota besar di seluruh Amerika Serikat, bahkan ke luar negeri, pengaruh mereka tidak hanya terbatas pada dunia kriminal. Dalam budaya pop, terutama melalui musik rap dan hip-hop, Crips menjadi bagian penting dari narasi tentang kehidupan keras di jalanan. Sejumlah rapper terkenal, seperti Snoop Dogg, mengaku memiliki afiliasi dengan Crips, yang semakin mempopulerkan geng ini dalam budaya Amerika. Crips adalah salah satu geng jalanan paling berpengaruh di Amerika Serikat, yang berkembang dari kelompok pelindung komunitas menjadi organisasi kriminal besar yang terkait dengan kekerasan dan perdagangan narkoba. Meskipun sejarah mereka dipenuhi oleh konflik dan kontroversi, warisan Crips tetap relevan dalam budaya jalanan Amerika, baik sebagai simbol perjuangan sosial maupun peringatan akan dampak destruktif dari kekerasan geng. Itu dia pembahasannya. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat atau pertanyaan kalian di kolom komentar bawah ini. Pasti kami baca dan balas semuanya. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini dan nggak mau ketinggalan video menarik lainnya, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya. Dan terima kasih banyak buat kalian yang selalu support channel ini. Kami sangat menghargai setiap views, like, dan komentar kalian. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sederhana namun mampu mencuri waktu. Senyum manis membuat hati bergetar. Setiap detik ingin lebih dekat dan bicara. Kau tak tahu betapa indah dirimu. Sederhana namun mampu mencuri waktu. Setiap tatapanmu buatku terdiam. Seperti ada sihir yang membuatku tenggelam. Kau memesona, sungguh sempurna. Di mataku kau adalah segala. Tak ada kata yang bisa menggambarkan betapa cantik kau dipandangku sayang. Gerakmu rambut begitu memikat, seolah dunia hanya ingin melihat. Cahaya indah dari tatap matamu membuat hari-hariku selalu penuh rindu. Setiap langkahmu bagi ramai yang syahdu, menawan hati setiap yang bertemu. Aku terdiam dalam pesonamu, tak mampu berpaling, tak mampu menjauh.